Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Hatiku, jiwaku, dan seluruh hidupku bersuka cita dalam kasih Tuhan. Amin, amin, amin. Nah adik-adik, pada minggu ini kita kembali memuji nama Tuhan. Sebelum itu, adik-adik di rumah kakak undang untuk bangkit berdiri, kita angkat satu lagu pujian. Hari ini harinya Tuhan. Mari anak-anak Tuhan, kita masuk dalam ibadah kita minggu ini. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Adik-adik, hafalan kita pada minggu ini diambil dari kitab Matius pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-9. Firman-Nya, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Videonya jangan lupa dikirim ke kakak-kakak sekolah minggu ya adik-adik. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau masih menyertai kami sehingga kami masih boleh melaksanakan ibadah sekolah minggu kami ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memimpin dan menyertai ibadah kami ini hingga pada akhirnya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam kuasa-Mu dan ampunilah dosa-dosa kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kembali kita angkat satu lagu pujian, Jalan Serta Yesus. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Acung ke depan dilentingkan, mari puji Tuhan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan.
jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus namanya. Anak-anak Tuhan, sebagaimana orang-orang percaya yang ada di seluruh dunia ini, semua mengikrarkan pengakuan imannya. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta alam dan isinya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita angkat lagu pujian yang berjudul Dengan Apa Kan Kubalas. Dengan
Shalom anak-anak Tuhan, kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Kau berkati kami, dan pada hari ini Tuhan, kami akan mau mendengarkan firman-Mu di dalam ibadah kami minggu ini. Biarlah Tuhan yang membukakan hati kami, dan pujian sembah kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ajari kami melalui firman-Mu Tuhan, agar kami semakin bertumbuh di dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, mari kita buka Alkitab kita dari Samuel, ya, 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai ayat 10. Begini bunyi firman Tuhan. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi, untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel, dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana, dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Demikian bunyi natsnya. Nah, anak-anak, kenal Samuel? Samuel adalah nabi yang pertama pada masa bangsa Israel menjadi kerajaan, atau menjadi satu kerajaan setelah mereka merdeka. Nah, jadi anak-anak, Samuel sendiri adalah seorang anak dari seorang ibu yang bernama Hana, dan dia adalah anak yang sudah lama juga ditunggu, sebab dikatakan Hana ibunya adalah seorang yang mandul. Tapi akhirnya Tuhan memberikan anak, dan itulah Samuel. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video animasi berikut. Hana sedih karena mandul, tak punya anak. Ia berdoa, dan Tuhan memberinya anak laki-laki. Namanya Samuel. Hana amat bersyukur. Jadi ia menyerahkan Samuel kepada Tuhan untuk melayaninya. Hana meninggalkan anaknya yang masih kecil itu di kemah pertemuan bersama Imam Eli. Samuel melayani Imam Eli yang sudah tua dan buta. Samuel bahkan tidur di kemah pertemuan, sedangkan Imam Eli tidur di kamar di dekat situ. Suatu malam, Samuel mendengar seseorang memanggil namanya. Ia bangun dan berlari ke kamar Imam Eli.
"Ini aku," katanya. "Aku tidak memanggilmu," kata Eli sambil mengantuk. "Kembalilah tidur." Samuel kembali ke tempat tidurnya. Ia mendengar namanya dipanggil lagi. Samuel berlari lagi kepada Eli. "Ini aku," katanya. Sambil mengantuk, Eli mengeluh. "Aku tidak memanggilmu. Kembalilah tidur." Setelah ini terjadi 3 kali, Eli berkata, "Tuhanlah yang memanggil Samuel." "Kalau ia memanggil lagi," kata Eli, "jawablah begini, 'Berbicaralah Tuhan, hamba-Mu ini mendengarkan.'" Dan Samuel melakukannya. "Samuel," kata Tuhan, "maukah kau menjadi nabiku dan menyampaikan setiap perkataanku kepada umatku?" "Mau Tuhan," jawab Samuel. Dan itulah yang dikerjakan Samuel sampai lanjut usianya. Bagaimana ceritanya anak-anak? Kita sudah tahu secara singkat bagaimana Samuel dan siapa Samuel. Terkhusus ketika Samuel dipanggil Tuhan. Nah, Samuel sampai 3 kali dipanggil Tuhan. Bahkan setelah Eli tahu bahwa yang memanggil itu adalah Tuhan, maka sampai ke-4 kali Samuel dipanggil Tuhan. Nah, bagaimana responnya Samuel? Apa yang dijawab Samuel? Akhirnya dia berkata, "Berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar." Jadi, kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus bisa mendengarkan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan memanggil kita mau kemana? Tuhan memanggil kita mau menjadi seorang guru, Tuhan memanggil kita mau menjadi seorang dokter, Tuhan memanggil kita sebagai seorang pelayannya atau pendeta, Tuhan memanggil kita sebagai seorang penatua, atau Tuhan memanggil kita untuk sebagai petani, Tuhan memanggil kita sebagai apa? Mari dalam kehidupan kita juga kita mau mendengarkan panggilan Tuhan. Samuel pada saat tidurnya, dia langsung mendengarkan panggilan Tuhan. Bagaimana kalau kita? Contohnya ketika orang tua memanggil kita, apakah kita langsung menjawab panggilan orang tua kita? Pada saat kita tidur, ketika kita dipanggil orang tua kita, apakah kita langsung menjawab dan mendekati orang tua kita? Seperti Samuel, dia menyangka bahwasanya dia dipanggil oleh Eli atau Imam Eli. Dia langsung datang menghampiri Eli. Demikian juga ketika kita dipanggil oleh orang tua, ketika kita dipanggil oleh Allah, kita juga harus mendekati Tuhan. Mendekati siapa yang memanggil kita. Nah, jadi anak-anak Tuhan, kita semua terpanggil untuk menjadi pelayan Tuhan seperti Samuel. Pada masa kecilnya dia sudah dipanggil Tuhan. Dia melayani di rumah Tuhan. Dia bertugas untuk hanya menuangkan minyak lampu, ya. Pada saat itu belum ada listrik, yang ada hanya lampu yang diberikan minyak. Dan itulah pekerjaan dari Samuel pada masa kecilnya. Nah, apa tugas dari anak-anak di gereja sebagai yang dipanggil Tuhan? Apa tugas anak-anak? Dari yang terkecil pun
mari lakukan. Apa itu? Contohnya, kalau kita ke gereja, kalau kita di sekolah, ya, terkhusus di gereja. Kalau kita di gereja lalu kita lihat ada sampah, mari diambil, masukkan ke dalam tong sampah. Jaga kebersihan. Ya. Kalau ada teman kita yang minta pertolongan atau perlu pertolongan, ditolonglah. Nah, demikianlah anak-anak Tuhan itu adalah semua yang dipanggil Allah untuk melakukan firman-Nya. Jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan, dan biarlah nama Tuhan dimuliakan, dan seluruh anak-anak Tuhan menjadi anak-anak yang disenangi oleh Tuhan. Ya, tetap mendengarkan dan merespon firman Tuhan. Mendengarlah dan meresponlah seperti Samuel. Tuhan memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat anugerah kasih setiamu. Pada saat ini kami bersyukur bahwa Tuhan memanggil kami sebagai alat Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, seperti Samuel yang Tuhan sudah panggil menjadi nabi di tengah-tengah bangsamu dan pada masa itu. Dan biarlah Tuhan, atas panggilan Tuhan, kami seluruh anak-anakmu juga tahu dan mau berbuat apa yang sudah Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami melalui panggilan-Mu. Bapa dalam surga, kami serahkan hidup kami pada masa anak-anak. Biarlah Tuhan yang memberikan segala kesehatan, kekuatan, kepintaran, hikmat yang daripada Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang boleh mengerti tentang apa yang kami pelajari, dan kami boleh Tuhan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati keluarga kami, orang tua kami, Bapa dan Ibu kami, berkati saudara-saudara kami juga Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami. Berkati seluruh saudara kami seiman, seluruh saudara-saudara kami yang tidak seiman juga dengan kami. Biarlah Tuhan yang menyertai dan memberkati kami sekalian. Kasihanilah kami Tuhan, terimalah doa kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Adik-adik, kembali kita memuji nama Tuhan lewat lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Sekolah minggu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pernyataan hingga pada saat ini Engkau masih memberikan nafas kehidupan
kepada kami. Saya berterima kasih kepadamu karena kami masih diberikan nafas hidup. Lindungilah keluarga saya, amal pendeta ke sekolah minggu, guru saya, teman-teman saya, presiden dan negeri saya. Berikanlah kesehatan bagi kami semua dan untuk negeri kami, buatlah negeri kami sembuh dari corona. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan saya dan nama anakmu kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu ini. Tapi sebelum itu kita angkat satu lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu, sambil mengumpulkan persembahan. Satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita serahkan seluruh rangkaian ibadah kita kepada Tuhan dan seluruh persembahan kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini, dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar senantiasa bersuka cita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu, adik.